Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Hasanah dengan nomor NIM 0101191312 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham yang tergabung dalam saham LQ45. Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian saham LQ45. Saham LQ45 adalah perusahaan yang mengukur kinerja harga 45 saham yang memiliki likuiditas dan kapasitas yang besar, likuiditas yang tinggi dan kapasitas yang besar, serta ada dukungan oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi, saham LQ45 itu yaitu perusahaan yang memiliki 45 saham yang bergabung dalam saham LQ45, serta saham LQ45 memiliki fundamental atau kapasitas yang tinggi, sehingga perusahaannya didukung dengan fundamental yang baik. Pada saham LQ45 ada 45 saham yang tergabung dalam saham LQ45. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu saham yang tergabung dalam saham LQ45. Di antaranya PT Adhika Dinamika Multifinance. Untuk menjelaskan poin pertama yaitu nama perusahaan penerbit. Di sini saya akan menjelaskan nama perusahaan penerbit yaitu PT Adhira Dinamika Multifinance. Untuk harga sahamnya yaitu PT Adhira Dinamika Multifinance telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS tahunan yang salah satunya menyepakati dividen tunai sebesar 513 miliar atau 513 per lembar saham pembayaran dividen. Jadi, pada PT Adhira Dinamika Multifinance telah melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang sudah ditentukan untuk pembayaran sahamnya yaitu sebesar 513 miliar atau 513 per lembar saham. Adapun cara pembelian saham bagi pemula terhadap tahapan dan modal yang diperlukan yaitu siapkan dokumen berupa KTP, NPWP, buku tabungan, dan materai. Jadi, bagi pemula yang ingin melakukan pembelian saham yaitu diharuskan menyiapkan KTP, kartu tanda penduduk, NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan buku tabungan, serta materai. Yang kedua yaitu datang ke kantor perusahaan Sirkuitas terdekat atau bisa mendaftar melalui online untuk pendaftaran perusahaan Sirkuitas yang ada di Indonesia dan melayani transaksi beli saham dan di BEI. Jadi ketika pemula akan membeli saham yaitu datang saja ke kantor Sirkuitas terdekat atau bisa mendaftar melalui online. Untuk poin ketiga yaitu isi formulir pendaftaran sebagai investor pasar modal yang disediakan oleh perusahaan Sirkuitas. Jadi di perusahaan Sirkuitas telah menyediakan formulir pendaftaran sehingga bagi pemula yang ingin melakukan pembelian harus melakukan atau mengisi formulir terlebih dahulu. Investor harus menyetor dana awal terlebih dahulu ke nomor rekening dana investor atau RDI. Masing-masing perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Jadi bagi pemula untuk pembelian saham harus melakukan pembayaran terlebih dahulu atau bisa disebut dengan DP. Pembayaran terlebih dahulu kepada perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, jadi banyak perusahaan yang emang tidak diharuskan harus pembayaran yang sama dengan perusahaan lain. Jadi perusahaan-perusahaan melakukan pembayaran pemula ditentukan oleh perusahaannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu jika pendaftaran sudah diproses, investornya akan diberikan akses untuk masuk ke akun dashboard untuk melakukan transaksi jual beli saham memiliki perusahaan Sirkuitas dan seperti PIN transaksi, password, dan ID. Jadi ketika 4 poin itu sudah terlaksana, maka si pendaftar harus mempunyai password
yang aman atau PIN transaksinya, sehingga bisa melakukan transaksi jual beli saham. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.